Halo, perkenalkan nama saya Rikwesta Amorin Montas dengan NIM D10412311091. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu mengenai analisis perancangan sistem. Di sini saya akan menampilkan dokumentasi-dokumentasi dari proses pembuatan desain aplikasi yang saya kembangkan. Nah, pada tugas akhir saya kali ini saya akan membuat suatu sistem untuk membantu para perawat, para bidan, dan para fisioterapis untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah, yaitu dengan cara mendaftarkan diri melalui aplikasi ini. Jadi aplikasi ini saya namakan layanan home care untuk para perawat, bidan, dan fisioterapis. Jadi di sana nanti akan berkumpul para bidan, para fisioterapis, dan juga para perawat yang kemudian dapat dicari dengan mudah oleh pasien. Mengapa saya mengembangkan aplikasi ini untuk dibuat desainnya? Karena saya melihat bahwa banyak di luar sana pasien-pasien seperti pasien dengan penyakit diabetes mellitus yang biasanya ada luka basah yang sulit kering dan membutuhkan perawatan yang sangat-sangat kompleks. Nah, itu mereka biasanya untuk membersihkan luka memerlukan perawat. Nah, untuk memudahkan mereka mencari perawat, maka mereka dapat mencarinya dengan aplikasi layanan home care ini. Nah, aplikasi ini nanti akan membantu mempertemukan antara calon pasien dengan tenaga medisnya. Nanti tenaga medis akan berkunjung ke rumah pasien jika pasien sudah memesan jasa daripada tenaga medis tersebut. Kenapa sih sampai saya bisa kok ini menjadi masalah gitu ya? Karena biasanya para pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan perawatan itu sulit untuk terus kontrol ke rumah sakit atau klinik terdekat. Mungkin bisa jadi karena kondisi kurang baik atau keadaannya harus mengantri. Nah, jika memang seperti itu, maka solusinya adalah petugas medis yang datang ke rumah pasien tersebut. Nah, namun masalah lagi, biasanya nomor untuk menghubungi para tenaga medis ini terbatas. Oke, kalau memang ada, tapi biasanya hanya satu saja, satu petugas medis saja yang disimpan oleh pasien nomornya. Nah, untuk menghindari misalnya nomor tersebut tidak aktif ataupun misalnya petugas medis tersebut sudah ada jadwal lain di hari yang diinginkan oleh pasien, maka dibuatlah aplikasi ini karena nanti akan ada variasi jadwal dan juga variasi petugas medis. Jadi di sana pasien dapat menemukan banyak sekali petugas medis dan juga banyak sekali jadwal yang dapat mereka pilih. Jadi akan sesuai dengan waktu daripada petugas medis itu sendiri dan juga waktu daripada pasien itu sendiri. Nah, untuk pendokumentasian dalam pembuatan sistem, kita pertama-tama akan membuat yang namanya diagram konteks. Nah, diagram konteks itu akan melibatkan 3 entitas untuk aplikasi ini. Jadi, untuk aplikasi layanan home care pasien diabetes, bayi dan ibu, pasien fisioterapis, nah, akan terlibat 3 entitas, yaitu entitas pasien, entitas admin, dan juga entitas tenaga medis itu sendiri. Nah,
tenaga medis nanti akan memberikan data-data ke aplikasi, akan menginputkan data-data kepada aplikasi berupa data registrasi tenaga medis, data jadwal tenaga medis, data persetujuan pelayanan, data hasil pelayanan tenaga medis, dan data pembayaran. Kemudian oleh aplikasi, oleh sistem tersebut akan dikembalikan informasi untuk tenaga medis. Nah, tenaga medis tersebut akan menerima informasi berupa permintaan layanan dari pasien, lalu informasi mengenai pasiennya, lalu informasi mengenai ulasan yang diberikan pasien kepada tenaga medis, dan juga informasi penggajian untuk tenaga medis itu sendiri. Lalu ada entitas pasien, yaitu yang akan menginputkan data registrasi pasien, lalu data pemesanan layanan, lalu data ulasan ke aplikasi, dan aplikasi akan mengembalikan informasi mengenai informasi tenaga medis, karena nanti pasien memerlukan informasi mengenai tenaga medis seperti jadwal, lalu informasi persetujuan pelayanan yang juga akan dikonfirmasi oleh tenaga medis. Nah, lalu nanti juga ada informasi hasil layanan atau laporan. Lalu entitas terakhir ada admin yang akan mengirimkan atau menginputkan data berupa data validasi akun, dan data penggajian ke aplikasi. Lalu aplikasi akan mengembalikan informasi atau memberikan informasi kepada admin, dan admin akan menerima informasi berupa informasi mengenai penggajian untuk para tenaga medis, lalu informasi pasien, informasi tenaga medis juga, lalu informasi pembayaran, lalu informasi ulasan, kemudian juga informasi statistik atau laporan sistem. Nah, yang berikutnya saya akan menampilkan diagram level 0. Jadi jika tadi diagram konteks adalah diagram ringkasnya yang sangat ringkas secara garis besar, aplikasi ini akan memberikan apa saja informasi kepada para entitas, dan juga para entitas akan menginputkan apa kepada aplikasi. Maka di diagram data flow diagram yang level 0 ini akan ditunjukkan proses apa saja sih yang terjadi di dalam aplikasi tersebut. Nah, dalam DFD level 0 ini saya membuat 3 proses. Yang pertama yaitu proses 1.0, yaitu manajemen pengguna, lalu ada proses 2.0 manajemen layanan, dan proses 3.0 yaitu monitoring admin. Kita masuk ke proses yang pertama. Jadi proses yang pertama itu manajemen pengguna. Di proses ini nanti akan melibatkan sebanyak 3 data store, ya. 3 data store itu apa saja? Yaitu yang pertama data store untuk akun, data profil pengguna, dan data jadwal. Jadi data store ini akan menyimpan data-data tersebut. Bagaimana prosesnya? Nah, nanti pada proses 1 ini manajemen pengguna, kita mulai dari tenaga medis. Tenaga medis akan menginputkan data registrasi mereka, lalu juga akan menginputkan data jadwal mereka. Nah, kemudian akan disimpan ke dalam data store, yaitu data store data akun dan juga data profil pengguna, lalu disimpan juga data jadwalnya ke data store data jadwal. Nah, kemudian akan dikembalikan lagi ke sistem, lalu sistem akan memberikan informasi kepada tenaga medis berupa informasi tentang pasiennya apa aja, karena nanti pasien juga akan melakukan
pemesanan dan juga akan melakukan daftar akun ya. Jadi data-data pasien itu pasti akan diterima oleh tenaga medis. Nah, lalu informasi mengenai ulasan, lalu informasi juga mengenai penggajian yang akan diterima oleh tenaga medis. Lalu pasien akan menginputkan data berupa data registrasi pasien ke proses pertama ini. Nah, kemudian proses pertama ini akan meneruskan datanya ke data store, yaitu data akun ya. Lalu akan dibalikan lagi kepada pasien informasi mengenai data akun mereka sendiri dan juga informasi mengenai tenaga medis berupa jadwal, dan juga akan diberikan informasi mengenai laporan hasil daripada layanan yang diberikan oleh tenaga medis tersebut. Lalu yang berikutnya ada proses kedua, yaitu proses manajemen layanan. Nah, pada proses manajemen layanan ini akan melibatkan 4 data store. Nah, 4 data store itu apa saja? Yang pertama ada data store data ulasan, lalu data layanan dan pemesanan untuk menyimpan pemesanan, lalu data laporan hasil pelayanan yang akan dituliskan oleh tenaga medis untuk pasien, lalu data pembayaran yang dilakukan oleh pasien ya. Terus entitas yang terlibat ada tenaga medis dan juga pasien untuk manajemen layanan ini. Jadi bagaimana prosesnya? Nanti pasien akan melakukan pemesanan dalam proses ini. Lalu tenaga medis akan menerima informasi permintaan layanan tersebut. Nah, data apa saja sih yang akan dimasukkan oleh pasien dalam proses 2 manajemen layanan ini? Yaitu yang pertama ada data pemesanan layanan dan data ulasan. Nah, nanti data pemesanan layanan ini oleh sistem akan diteruskan untuk disimpan ke data layanan dan pemesanan. Kemudian data pembayaran juga akan masuk ke data store pembayaran melalui sistem proses nomor 2 ini ya. Lalu data ulasan juga akan diteruskan oleh proses 2 ini ke data store 7, yaitu data store ulasan. Nah, apa saja informasi yang nanti akan diterima oleh pasien? Informasi yang diterima oleh pasien ini yaitu berupa konfirmasi pesanan yang akan dilakukan oleh tenaga medis, lalu informasi hasil layanan yang akan juga diberikan oleh tenaga medis, lalu informasi ulasan ya. Terus tenaga medis akan menginputkan data berupa persetujuan layanan, karena tadi ada permintaan dari pasien maka akan ada persetujuan layanan. Lalu tenaga medis juga akan memberikan data hasil pelayanan pasien ya, itu akan dimasukkan ke data hasil pelayanan, data laporan hasil pelayanan. Lalu ada data pembayaran. Nah, data pembayaran ini juga akan dimasukkan ke data store 6, data pembayaran. Nah, informasi apa saja yang akan diterima oleh tenaga medis? Tenaga medis nanti akan menerima informasi yang dikembalikan oleh proses 2 manajemen layanan ini berupa informasi permintaan layanan, lalu juga informasi mengenai ulasan. Nah, yang berikutnya ada proses monitoring admin. Proses monitoring admin ini di mana nanti
semua informasi yang disimpan di dalam data store, dari data store 1 sampai data store 9 itu akan diterima oleh proses monitoring admin ini. Nah, jadi semua informasi dari tenaga medis dan pasien pasti akan diterima di proses monitoring admin. Nah, apa saja yang diterima oleh proses monitoring admin ini? Itu nanti ada informasi penggajian, informasi pasien, lalu informasi tenaga medis, informasi pembayaran, informasi ulasan, informasi statistik atau laporan sistem. Nah, kemudian dari sistem ini akan diteruskan kepada admin. Nah, admin juga akan dapat menerima informasi tersebut, dapat melihat informasi tersebut. Nah, tugas admin apa? Admin akan memberikan inputan berupa data validasi akun pasien maupun tenaga medis. Lalu juga akan memberikan data penggajian yang nanti dapat dilihat oleh tenaga medis. Nah, data validasi akun ini nanti akan diteruskan dan disimpan di data store data akun ya oleh pasien. Nah, lalu dari informasi yang diterima banyak tadi itu akan disimpan lagi, akan diproses lalu untuk disimpan di data statistik. Makanya data statistik tersebut akan dikembalikan kepada admin, jadi admin dapat menerima informasi statistik laporan sistem. Lalu data penggajian juga itu dikerjakan oleh admin yang akan disimpan di data store data penggajian. Lalu akan dikembalikan pada admin dan juga tenaga medis melalui proses 3. Nah, selesai sudah DFD level 0, maka yang berikutnya adalah DFD level 1 untuk proses 1. Yang tadi proses 1 itu adalah manajemen pengguna. Jadi dirincikan lagi dari diagram level 0 mengenai proses 1 ini. Nah, proses 1 ini akan melahirkan lagi 3 proses lainnya. Jadi di dalam proses 1 tadi manajemen akun ada 3 proses yang membangunnya. Yang pertama ada proses login, lalu yang kedua ada proses manajemen data profil pengguna, lalu ada proses input jadwal. Nah, di sini juga ada terlibat proses 3 ya, di sini harusnya 3 yang ada di level 0 yaitu monitoring admin. Nanti apa hubungannya kita akan lihat. Nah, jadi pada proses 1 login dan intinya pada diagram level 1 untuk proses 1 ini akan melibatkan 2 entitas saja, yaitu antara pasien dengan tenaga medis. Jadi pada proses pertama nanti pasien dan tenaga medis akan menginputkan data registrasi mereka, lalu akan disimpan data tersebut di data akun. Nah, lalu pada proses login ini nanti akan dikirimkan ke proses monitoring admin bahwa akan ada yang melakukan input data registrasi. Nanti akan konfirmasi oleh admin melalui proses monitoring admin ini, lalu informasinya dikembalikan lagi ke proses 1.1 login, lalu akan diberikan kepada pasien dan tenaga medis bahwa validasi akun mereka sudah berhasil. Jadi pasien dan tenaga medis akan menerima informasi berupa informasi validasi akun ya. Lalu proses
login sudah selesai, maka akan masuk ke proses 1.2 yaitu manajemen data profil pengguna. Jadi pada proses 1.2 ini tenaga medis dan pasien dapat membuat profil mereka. Jadi mereka akan memasukkan informasi yang lebih lengkap mengenai data diri mereka. Kemudian nanti akan masuk ke sistem, lalu akan disimpan di data profil pengguna. Nah, data profil pengguna ini juga akan diambil informasinya dan diberikan kepada proses monitoring admin. Nah, data profil pengguna ini nanti diproses di sistem, diproses pada 1.2, kemudian akan dikembalikan informasi apa saja, yaitu untuk tenaga medis. Nanti tenaga medis dapat melihat informasi profil mereka, informasi mengenai ulasan dari pasien, dan juga informasi pasien secara terbatas, karena nanti kan mereka akan menerima pesanan. Lalu juga mereka akan lalu juga nanti pasien akan diberikan informasi dari proses ini berupa informasi profil pasien, informasi profil tenaga medis secara terbatas, lalu juga informasi mengenai hasil daripada visit tenaga medisnya, seperti itu ya. Lalu kita masuk ke DFD level 1 untuk proses 2, yaitu tadi manajemen layanan yang ada di level 0. Jadi di level 0 untuk proses kedua ini, yaitu proses manajemen layanan, itu nanti akan terdiri dari 5 proses ya. 5 proses ini, yang pertama 2.1 memesan layanan, lalu proses 2.2 mengkonfirmasi pesanan, lalu ada proses 2.3 mengkonfirmasi pembayaran, lalu ada proses 2.4 melaporkan hasil pelayanan, lalu ada proses 2.5 yaitu evaluasi. Nah, pada proses pertama untuk proses 2 di level 0 tadi, itu adalah proses memesan layanan. Jadi nanti pasien akan memilih layanan, memilih tenaga medis dan juga jadwalnya. Lalu informasi ini akan disimpan, disimpan ke data store, data layanan dan pemesanan. Nah, dari data store ini nanti monitoring admin dapat menerima informasi. Lalu dari data store 3 ini, data layanan dan pemesanan, akan diteruskan informasinya ke proses 2, yaitu proses mengkonfirmasi pesanan. Nah, pada proses 2 ini nanti akan diteruskan informasi ke tenaga medis bahwa ada informasi pemesanan. Jadi tenaga medis akan menerima informasi pemesanan. Nah, tenaga medisnya nanti mengkonfirmasi pesanan tersebut, lalu akan dimasukkan ke proses 2.2 mengkonfirmasi pesanan. Kemudian proses ini akan mengembalikan informasi kepada pasien berupa menampilkan informasi konfirmasi pesanan. Nah, setelah itu masuklah ke proses 2.3, yaitu mengkonfirmasi pembayaran. Nah, di sini tenaga medis akan mengkonfirmasi pembayaran sudah selesai atau belum ya. Itu
apabila sudah selesai, maka informasi tersebut akan disimpan di data pembayaran yang akan juga diteruskan ke proses monitoring admin, lalu akan diteruskan juga kepada pasien. Lalu masuk ke proses 2.4, yaitu melaporkan hasil pelayanan. Jadi di sini tenaga medis akan memberikan data hasil laporan yang kemudian akan disimpan di data store 5, data laporan hasil pelayanan, kemudian dikembalikan untuk akan diteruskan informasi ini kepada pasien. Jadi pasien akan menerima laporan hasil dari tenaga medis. Lalu kita masuk ke proses terakhir, yaitu proses 2.5, yaitu evaluasi. Jadi pada proses ini pasien yang akan mengirimkan evaluasi layanan mengenai pelayanan tenaga medis. Nanti akan disimpan data tersebut di data ulasan, kemudian dikembalikan lagi untuk diteruskan dari proses 2.5 evaluasi ke tenaga medis. Jadi proses 2.5 akan menampilkan evaluasi layanan kepada tenaga medis. Selain itu juga akan menampilkan evaluasinya kepada pasien itu sendiri. Jadi dia yang membuat, dia juga bisa melihat seperti itu ya. Lalu kita masuk ke diagram DFD level 1 untuk proses 3, yaitu proses monitoring admin. Nah, jadi pada di proses 3 monitoring admin ini ada 2 proses utama, yaitu proses 3.1 validasi akun dan proses 3.2 proses monitoring admin. Nah, jadi pada proses pertama validasi akun nanti pada proses ini akan diberikan informasi kepada admin dulu, menerima data akun dan juga tadi pertanyaan untuk mengkonfirmasi atau validasi akun ya. Lalu nanti admin akan memvalidasi akun dan akan diteruskan kepada pengguna, yaitu tenaga medis dan juga pasien melalui proses validasi akun ini. Informasi tersebut tentunya akan disimpan di data akun. Nah, informasi tersebut akan disimpan di data store data akun. Lalu kita masuk ke proses 2, yaitu monitoring admin. Jadi di monitoring admin ini semua data store akan memberikan informasinya ke proses monitoring admin. Nah, proses ini kemudian akan meneruskan informasinya agar dapat dilihat admin. Apa saja yang dapat dilihat? Yaitu informasi mengenai layanan dan pemesanan, laporan hasil pelayanan, informasi profil pengguna, informasi pembayaran, informasi penggajian, informasi akun, lalu informasi jadwal dan informasi ulasan. Lalu nanti admin akan membantu prosesnya juga, yaitu dengan mengirimkan data penggajian dan juga data statistik yang sudah diolah. Nah, data tersebut akan dimasukkan ke proses monitoring admin, kemudian akan disimpan di data store 8, data statistik, dan data store 9, data penggajian. Nah, dari data store ini, data store 9 akan diteruskan ke proses manajemen pengguna, yaitu kepada tenaga medis. Nah, lalu informasi data statistik juga dapat dilihat ya oleh admin melalui proses ini, walaupun tadi diberikan admin, lalu admin dapat melihatnya kembali di proses ini. Nah, selesai sudah mengenai DFD-nya 30 menit ya, kurang lebih. Kita masuk ke desainnya. Jadi desainnya itu saya buat di Figma. Nah, ini ya Figma-nya saya membuat 4 halaman. Di sini ada halaman login pasien, login tenaga medis, manajemen layanan pasien, manajemen tenaga medis. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, seperti ini. Kita lihat yang pertama,
kita akan proses login dulu. Proses loginnya itu kita mulai dari pasien. Jadi jika membuka aplikasi ini, pasien akan diarahkan ke halaman ini, maka kita bisa tekan mulai saja. Namun kita apabila sudah punya akun, kita bisa login juga. Tapi kalau belum, kita mulai. Nah, karena kita sebagai pasien, kita pilih pasien, lalu setuju. Kemudian kita isi data-data ini. Sudah betul, setuju. Lalu kita masukkan nomor telepon. Lalu nanti sistem akan mengirimkan kode. Kita minta sistemnya mengirimkan kode dengan menekan kirim kode ini. Apabila sudah dapat kodenya, akan dimasukkan oleh pasien. Lalu tekan selanjutnya. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi pasien dipersilakan untuk mengisi profil mereka. Tapi jika tidak ingin, kita lewati saja dulu, maka masuk ke proses login. Nah, apabila sudah login, kita tekan login, maka akan masuk ke proses yang berikutnya. Nah, proses berikutnya ini nanti pasien proses berikutnya setelah login maka akan diarahkan ke pengisian profil. Nah, kita tekan lanjutkan. Kita isi profil kita sebagai pasien, kita simpan. Kalau sudah setuju, kita kembali. Jika kembali, maka akan diarahkan ke beranda. Namun jika ada yang salah, misalnya kita dapat mengeditnya, lalu kita rubah, kita dapat simpan dan dapat melihat hasil editnya. Setelah itu kita dapat kembali, maka diarahkan ke beranda. Nah, di beranda ini sama seperti di DFD, nanti kita dapat melihat profil. Ini profil kita yang tadi yang sudah kita buat. Kita mau edit bisa kalau masih salah. Lalu pasien nanti dapat memilih perawat, fisioterapi atau bidan. Kalau mau secara umum kita bisa scroll dari kita lihat dari atas ke bawah ini. Ini secara random ya, campur ada perawat bidan, ada fisioterapis di bawahnya. Namun jika ingin fokus cari perawat saja, kita tekan di sini cari perawat, maka akan muncul perawat semua. Begitu juga apabila kita mencari fisioterapis dan bidan, ya. Nah, apabila kita ingin memesan, kita pilih profil mereka yang ditampilkan ini. Misalnya kita memesan perawat dengan nama Jordan Sasoni Aipasa. Kita pesan, kita lihat jadwal mereka ternyata hanya ada di hari Rabu, dan ini ada detail daripada petugas medis. Kita apabila cocok jadwalnya tanggal 15 hari Rabu, kita tekan, lalu kita pilih jamnya, mau jam berapa. Yang tersedia ada jam ini dan jam ini. Nah, misalnya kita tersedia di jam 14, maka kalau kita masih penasaran tadi detail petugasnya gimana, dapat ditekan gini ya. Apabila sudah fix, kita tekan berikutnya. Nah, apabila sudah seperti ini, kita diarahkan untuk mengisi data ya. Kita isi secara lengkap, maka kita masuk ke pesan. Nah, silakan tunggu pesan Anda dikonfirmasi tenaga medis. Jadi nanti akan ada tenaga medis yang mengkonfirmasi pesanan kita. Kita tekan OK, nanti akan diarahkan ke riwayat. Nah, riwayat itu di mana? Di bawah ini ada 3 menu utama juga. Ada notifikasi dan juga ada riwayat. Riwayat tuh yang ini ya. Jadi riwayat itu misalnya kita sudah pesan. Nah, kita bisa lihat ini adalah pesanan kita yang belum dikonfirmasi. Apabila sudah dikonfirmasi, maka ada di menu ini. Nah, apabila pesanan kita dibatalkan ada di menu ini, dan apabila pesanan kita selesai ada di sini. Jika sudah selesai pesanan kita, maka kita dapat melihat laporan hasil yang diberikan tenaga medis, dan juga kita akan memberikan evaluasi ke tenaga medisnya. Kalau kita memberikan evaluasi seperti ini, kita kirim, kita isi lalu kita kirim ya.
Nah, apabila kita mau melihat hasil laporannya, hasil laporan visitnya, kita dapat lihat di sini ya. Nah, apabila tadi kita belum evaluasi, kita bisa evaluasi lewat sini, nanti akan masuk ke halaman evaluasi. Lalu kita ke menu terakhir, yaitu notifikasi. Jadi di notifikasi ini misalnya kita masih dalam antrian, begitu kita pesan akan masuk notifikasi dalam antrian konfirmasi. Apabila sudah dikonfirmasi, nanti akan masuk juga notifikasi telah dikonfirmasi. Apabila sudah selesai, maka juga akan notifikasi selesai, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke sudut pandang pasien, sudut pandang tenaga medis ya. Jadi bagaimana kalau kita jadi tenaga medis? Kalau kita jadi tenaga medis sama, kita juga mulai dari awal. Kalau kita pengguna baru, kita daftar. Kalau kita sudah punya akun, kita bisa login. Kita pilih tenaga medis. Kalau kita daftar, setuju. Kita masukkan data sebagai tenaga medis, setuju. Kita masukkan nomor HP. Lalu kita mendapatkan kode OTP, lalu kita masukkan kode OTP, tekan selanjutnya. Ini kita lewati saja. Maka kita diarahkan ke halaman login. Kita login ya. Kalau sudah login, nanti langsung ke halaman pembuatan profil ya. Jadi halaman pembuatan profil itu, nah, jadi inilah dia halaman pembuatan profil. Jadi profil Anda masih kosong, silakan lengkapi data diri, lanjutkan. Nah, di sini kita dapat mengganti foto, kita mengisi data kita, simpan. Apabila kita salah isi, kita masih bisa mengedit. Sudah diedit, sudah kita tulis yang mana yang betul, kita simpan, maka inilah dia tampilan yang sudah betul. Nah, maka setelah kita mengisi profil, kita kembali, kita diarahkan ke beranda. Di beranda ini ada menu notifikasi, menu profil, ada jadwal, riwayat, gaji, pesanan masuk, laporan visit, dan evaluasi. Pesanan masuk, laporan visit, dan evaluasi ini merupakan pintasan ya. Kita masuk ke fungsi pertama, kita dapat melihat profil kita di sini. Apabila kita tidak puas, bisa diedit. Lalu kita dapat melihat jadwal kita sendiri sebagai tenaga medis. Nah, ini jadwal praktek kita. Apabila kita mau menambah, kita tekan tambah jadwal praktek di sini. Nah, apabila misalnya ini yang sudah kita buat, tapi belum mau disimpan, kayaknya dalam hari itu kita perlu tambahan waktu. Jadi selain jam 17 sampai 18, saya juga bisa di waktu lain. Nah, kita tekan tambah waktu ini. Nah, jadi kita dapat menuliskan waktu yang kita bisa 15 dan 16. Lalu kita simpan. Maka akan tertambah otomatis jadwalnya ya di tanggal 17. Nah, apabila kita masih tidak puas misalnya dengan jadwal yang ada ini, misalnya ada salah, oh ternyata di tanggal 15 saya tidak bisa di jam 17 atau jam berapa, kita bisa edit. Kita edit, kita hapus, ini sudah diedit ya. Kita hapus, kita ganti, ternyata jadwal yang terakhir itu tidak bisa. Jadi saya majukan misalnya jadi jam 15.45 sampai 16.45. Kita simpan. Apabila disimpan, maka sudah berubah jadwalnya jadi tidak 17 lagi, melainkan jam 15.45 ya. Itu untuk menu jadwal. Lalu untuk menu riwayat, nah di sini juga riwayat visit. Ini yang sudah selesai, misalnya ada pesanan masuk yang belum dikonfirmasi, ada di sini. Jika kita ingin batalkan, kita tekan batalkan, maka akan diarahkan sini. Tapi jika kita mau mengkonfirmasinya, kita terima pesanannya, kita tekan konfirmasi. Tapi kita biasanya kan akan lihat data pasien dulu ya. Nah, kita lihat data pasiennya. Oh, seperti ini. Ya, saya mau konfirmasi. Saya konfirmasi. Nah, jadi sudah masuk datanya di riwayat dikonfirmasi. Jika masih belum puas lagi, masih ingin membaca data pesanan, kita bisa melihat informasi secara lengkap di data pesanan ini. Nah, apabila kita sudah selesai,
mengerjakan tugas kita sudah berkunjung dan sudah melakukan proses kepada pasien, kita harus mengisi isi laporan hasil visit ini. Apabila tidak diisi, maka kita tidak dapat menyelesaikan pesanan tersebut. Kita harus isi, sudah kita isi, kita kirim. Jika sudah dikirim, maka pesanan akan dikategori selesai. Lalu kita dapat melihat nih evaluasi daripada pasien yang pasien berikan ke kita, karena udah selesai kan, jadi pasien kasih evaluasi ke kita sebagai tenaga medis. Kita lihat evaluasinya seperti ini, pelayanan yang diberikan sangat baik. Kita kembali, nanti di sini akan muncul list siapa pesanan yang sudah selesai. Begitu juga dengan menu lainnya. Kita kembali, itu dia untuk riwayat. Lalu untuk gaji, misalnya di bulan Juni ini sudah terjadi pemesanan yang menghasilkan gaji bersih kita, penghasilan bersih kita 1.125.000. Nah, 1.125.000 ini otomatis ini hasil bersihnya. Hasil kotornya sebelum dipajak 10% itu 1.250.000. Ini syarat dari pemilik aplikasinya ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat, misalnya seperti itu. Dan gaji ini dalam bulan Juni bisa berubah-ubah, tergantung. Dia akan otomatis berubah. Apabila ada pasien masuk, nanti dia akan bertambah, ya. Lalu kalau kita ingin melihat data gaji kita bulan sebelumnya, data Mei, data April, bisa, ya. Kita kembali, lalu itu dia untuk gaji tadi. Lalu kita dapat melihat pintasan pesanan masuk. Jadi daripada kita lihat di riwayat, kita ada pesanan masuk buru-buru nih, kita masuk lewat sini. Nah, ini nanti akan banyak pesanan masuk, tergantung akan dikonfirmasi atau dibatalkan. Lalu untuk laporan visit nih, di sini laporan yang sudah kita buat. Kalau misalnya ada salah, kita lihat, kita bisa edit, lalu kita kirim lagi. Misalnya seperti ini sudah dibetulkan, kita kirim, ya. Lalu untuk evaluasi, jadi kita dapat melihat evaluasi daripada pasien-pasien kita ya. Kita lihat seperti ini. Oh ini, oke, kita kembali. Selanjutnya kita masuk ke button notifikasi. Jadi notifikasinya seperti ini. Notifikasi terbaru akan muncul paling atas, notifikasi lama akan paling bawah. Nah, misalnya kita juga melihat notifikasi masuk, kita bisa langsung tekan ada pesanan baru nih. Nah, akan dikonfirmasi atau dibatalkan, seperti itu. Misalnya juga ada evaluasi nih, kita dapat bisa langsung melihatnya. Apabila visit selesai, nah kita dapat lihat evaluasi kita juga ya. Lalu ada pesanan baru sama seperti tadi. Nah, demikianlah desain rancangan aplikasi yang sudah saya buat untuk aplikasi layanan home care yang akan dikerjakan oleh perawat, bidan, dan juga fisioterapis. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.